Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa kelas PAB ya. Ini adalah video tentang project yang kemarin sudah kita bicarakan di kelas dan sudah dimulai sedikit di kelas. Ini akan kita coba mulai dari awal yang berkaitan dengan pengembangan sebuah UI dari aplikasi Puntikayu, salah satu tempat wisata yang ada di Kota Palembang ya. Konsepnya seperti apa? Sebentar kita besarkan dulu layarnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini kelihatan semua ya. Atau gini ya. Nah, ini lebih besar kayaknya ya. Nah, ini adalah kondisi awal di mana kita pastikan tidak ada isu ya dari Flutter kita. Dicek dulu Flutter dokternya, pastikan semuanya centang hijau, bukan centang biru ya. Kemudian ini adalah konsep awalnya ya. Di sebelah kanan kita lihat kalau ini contohnya adalah farmhouse Lembang. Untuk adik-adik yang mengikuti decoding mungkin ya udah pernah belajar ini kalau ngambil jalur multi platform ya, multi platform. Bagus banget sih kalau pada ikutan di decoding ya. Kurikulumnya komprehensif sekali dan sekarang lagi ada program ID Camp. Saran Bapak sih ikutan sih, mulai mumpung gratis gitu. Karena kalau enggak kan bayar 1,5 juta sebulan. ID Camp tuh kita dikasih gratis untuk join ke programnya decoding. Salah satu learning pad yang bisa dipelajari adalah yang ini nih, ini multi platform. Nanti silahkan explore sendiri ya. Nah, untuk membuat yang sebelah kanan nih, tampilan yang sebelah kanan, kita akan bikin yang kiri dulu nih. Jadi kita bikin yang sederhana dulu. Pertama yang dipikirin adalah konsepnya, di mana di kelas kita udah belajar beberapa widget seperti row, kolom, ya scaffold dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, sebelum kita bikin image yang ada di sebelah kanan, kita mulai dari semua suplemen yang ada di sebelah kiri ya. Ini kita akan coba petakan ke dalam row dan kolom. Jadi kalau kita konsepin dulu nih, Bapak coba bikin UI-nya pakai balsamik nih ya. Coba perhatikan deh yang ini nih ya. Yang ini bisa di-copy nggak sih? Coba ya kita pastein. Set. Bisa tuh. Bisa. Ya, mungkin dikecilin dikit kali ya biar sebelahan. Gini. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya secara konsep, maka ini kita bagi ke dalam sebuah kolom yang terdiri dari 3 baris. Baris pertama itu yang tulisan ini Farmhouse Lembang, nanti kita ganti jadi Puntikayu gitu. Terus di baris kedua itu terdiri dari baris kedua ini dibagi lagi ke dalam 3 kolom nih yang warna merah ya, merah atau orange sih ya. Lalu di masing-masing kolomnya itu ada 2 baris row ya, ada 2 baris lagi tuh, ada sebuah row ada sebuah kolom yang terdiri dari 2 baris tuh ya. Hierarkinya jadi kayak gitu tuh ya. Dan yang ini di bawah nih yang berada di jalur utama, nah itu adalah row ketiga dari kolom utamanya. Nah kira-kira kayak gitu hierarkinya, sehingga nanti ketika kita ngonsepinnya ke dalam Flutter, kita tuh udah punya hierarki yang jelas ya. Ini nih bagus banget kita konsepin dari awal ketika kita mau bikin aplikasi menggunakan Flutter, mengingat semua yang ada di Flutter itu relatif abstrak gitu, kayak nggak kelihatan UI-nya tuh kayak gimana gitu ya. Kita coba sama-sama, kita buat dulu projectnya. Kita bikin projectnya empty ya, yang empty application. Kemudian kita bikin foldernya. Foldernya di sini aja ya. Di laptop Bapak simpen di folder ini. Kemudian nama projectnya Bapak buat Flutter_Puntikayu. Lalu enter, jebret. Ya. Oke. Projectnya udah jadi ya. Tempat kita ngoding kayak jauh banget ya. Nah, itu Bapak zoom sedikit ya. Tempat ngoding utamanya kan di sini, di main.dart ya. Nah, apa yang mau kita kerjain? Yang pertama kita siapin dulu sebuah screen tambahan di dalam folder lib ini dengan nama detail screen.dart
Nah, jadi nanti detail screen-nya kita masukin ke body scaffold-nya main.dat kita ya, tapi nanti kita bikin dulu detail screen-nya ya. Nah, apa nih yang mau kita kerjain di sini? Jadi kalau kita lihat hierarki yang kayak gini ya, yang sebelah kanan ini, maka kita akan membuat satu kolom yang isinya ada 3 baris ya. Kayak gini nih, balik lagi satu kolom tuh yang warna warna orange yang di belakang tuh ya. Itu ada ini kolom pertama, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi 3 baris dalam sebuah kolom. Nah, kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari membuat sebuah stateless widget. Kayak biasa kata kuncinya kan STL ya. Mau stateful atau stateless, kata kuncinya selalu itu. Kita pakai stateless saja karena tidak ada transaksi data di sana. Ya. Lalu my widget kita ganti menjadi detail screen tuh, pencet DI aja udah jadi, tinggal enter, jebret. Ya. Lalu ini juga kita ganti detail screen ya, karena ini konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Kayaknya kalau dilihat dari tampilan harus di zoom lagi deh. Nah, itu ya, biar lebih dekat ya. Oke, kita lanjutin. Nah, di sini mau dibuat apa nih? Ya, yang jelas kita ganti placeholder yang di sini menjadi sebuah canvas yang kita bangun dengan menggunakan scaffold ya. Scaffold enter, jebret tuh ya. Jadi biasain untuk ngoding Flutter ya, itu jangan ngetik bener-bener literally gitu, SCAFFOLD spasi, jangan dong ya, tapi tulis aja SCA gitu, SC tuh udah ada pilihan, langsung enter ya. Jadi jangan ditulis bener-bener satu persatu, itu haram hukumnya. ya soalnya nanti bikin kerjaan kita jadi lambat, kemudian deteksi errornya jadi lebih sulit gitu. Kalau ini kan langsung nih jebret tuh, tinggal tambahin titik koma misalnya di belakangnya ya. Oke, ini kanvas utamanya udah. Kan di dalam sebuah scaffold tuh ada body ya. Kemarin kalau masih ingat ada body, ada app bar. Kita langsung fokus di body-nya saja. Nah, ini body-nya udah kita siapin, tinggal kita isi. Isinya dengan apa? Kayak tadi nih, kita siapin sebuah kolom ya. Jadi bagian utamanya tuh kolom. Lalu enter. Nah, di dalam kolom ya, kemarin kita udah bahas bahwa ada widget yang punya satu anak, ada widget yang punya banyak anak, ya. Tapi widget dia nggak bisa daftar KB, jadi nggak bisa dibatesin anaknya berapa, ya. Yang jelas kalau satu anak dia ada atribut child, kalau dia banyak anak pakai atribut children. Nah, kolom ini kan yang banyak anak, ya. Jadi kita pakai children di sini, lalu ada kayak kurung buka kurung sama tutup kurung array ya. Jadi ini kita enter. Nah, lalu kita buat ya, misalnya di sini kita buat apa ya? Kolom baris apa ya? Atau langsung aja judul. Kita bagi dulu ya, judul. Terus apa lagi nih? Ini apa ya, kita sebut dengan icon dan teks kali ya, icon dan teks. Terus yang satu lagi nanti deskripsi. Nah, gitu. Baru kita isi pelan-pelan ya. Di judul itu kita isi dengan apa? Nah, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan kontainer ya untuk masing-masing kolom ya. Cuman ditimbang lagi gitu. Perlu nggak bikin kontainer gitu? Kalau memang nggak perlu, langsung teks saja ya, kita bisa lakukan itu. Jadi kayaknya sih nggak perlu ya, kayaknya nggak perlu bikin kontainer deh ya. Kita bisa langsung pakai teks saja di sini. Di judul kita pakai teks ya. Nah, di mana teks ini isinya kita buat punti kayu. Nah, itu ya. Terus kita bikin teks align-nya itu center ya, di text align dot center ya. Kita kasih styling ya, style, kita pakai widget text style, lalu di dalamnya kita buat misalnya font weight-nya itu tebel ya, font weight dot bold. Kemudian kita buat ukurannya, font size-nya berapa ya, 24 deh ya.
ya. Jadi di sini di judul children, si anak pertamanya dari si kolom ini adalah sebuah teks punti kayu yang rata tengah, kemudian tebal dan berukuran 24 ya. Nah, ini kalau mau kita tes, kita try mungkin pakai Chrome aja ya. Nih, kita arahkan ke Chrome. Jangan lupa, oh ini Bapak save dia langsung ngerapet kayak gini. Ini sebenarnya pakai extensionnya Visual Studio Code yang namanya Prettier. Apa? Prettier itu apa ya bahasa Indonesianya, berarti lebih cantik gitu. Jadi maksudnya setiap kali kita save file kita, dia akan membuat indentasi yang cantik untuk coding kita gitu. Jadi bagus sih kalau mau diinstal, silahkan cari di extension ya. Coba kita try ya, kita running, tapi kita panggil dulu dong di main. Ini kan main kita nih ya, body ini nggak perlu scaffold lagi karena scaffoldnya kan sudah diwakili sama detail screen kita. Jadi di sini home kita isi dengan detail screen tuh ya. Lalu kita coba running. Alright, apa yang terjadi? Terjadilah ya. Oke, kita coba, kita lihat. Jadi kayak gini tampilannya. Wait, nah ya, tunggu ya. Waiting for connection from debug service on Chrome. Jadi dia nunggu dulu. Nah, ini dia nih. Mungkin kita kecilin kali biar tampilannya lebih mobile gitu. Tuh. Ya. Jadi posisinya di kiri banget tuh. Ya, posisinya di kiri banget. Kok nggak tengah? Padahal tadi text align-nya udah tengah gitu. Ya. Ini kalau kita lihat di sini sudah text align-nya tengah. Jadi gini teman-teman. Kita tuh kan baru bikin kolom. Ya. Terus kita bikin anak pertama dari kolomnya itu adalah teks. Lalu teksnya kita rata tengahkan. Jadi dia sebenarnya memposisikan diri di tengah dari widget itu sendiri gitu. Kan widgetnya cuma segini nih, cuma setulisan punti kayu. Jadi sebenarnya dia udah tengah. Nah, bagaimana untuk membuat itu semua benar-benar ke tengah ya? Jadi sebenarnya ini bisa kita bungkus pakai kontainer ya, sebenarnya bisa kita bungkus pakai kontainer seperti yang tadi kita bahas di awal. Jadi kita nggak bisa misalnya mau tengahin dari children-nya gitu, dari kolomnya semua. Jadi takutnya nanti semuanya ikut tengah semua ya. Walaupun ini tengah semua ya. Ya, bisa aja sih sebenarnya kalau mau kita atur dari sini, kita buat pakai main axis alignment ya, lalu main axis alignment dot center. Itu coba kita lihat. Ini ke tengah banget ya. Sorry, berarti itu axis ya. Sorry, berarti cross axis alignment dot center ya. Ya ini sorry, ini jadi cross axis alignment ya. Coba kita save ya. Masih belum di sininya. Sorry, main cross axis alignment ini kita coba letakkan dia di enggak dong, ini kan kolom ya, beda. Jadi mau tidak mau kita memanfaatkan kontainer ya, atau kita memanfaatkan padding misalnya ya. Jadi bukan di kolomnya. Kita balikin dulu nih ke jalan yang benar dia ya. Nah, jadi teks ini kita wrap saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada lampu kuning, kita klik ada wrap with widget. Nah, sini ada pilihan wrap with container, wrap with padding dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita pengen ngebungkus widget teks yang udah jadi ini dengan widget yang lain, kita bisa manfaatin ini gitu. Ya, contohnya teks itu mau kita bungkus pakai container. Nih, kita wrap with container. Ya, jadi meskipun dia protes kalau kita deketin, katanya unnecessary instance. Jadi menurut dia nggak ada gunanya pasang kontainer di sini. Kalau isinya teks, langsung teks aja gitu. Betul. Kemarin udah dijelasin bahwa kontainer itu buat make up ya, buat buat keperluan memperindah tampilan saja. Jadi misalnya kita mau tambahin margin di sini, bisa nih. Marginnya kita buat misalnya edge inset
dot all, jadi margin dari kanan kiri atas bawah kita buat misalnya 8. Coba kita lihat. Jadi udah ada marginnya sedikit gitu ya. Oke. Kemudian nanti kita lanjutin. Ini kontainernya udah. Bentar, coba kita tengahin ya. Kita pakai cross. Nggak bisa. Coba kita cari deh di sini. Center ini kita geser ya. Center flutter container horizontally. Using center katanya bisa ya. Kalau kolom kita bisa main axis alignment sama cross axis alignment ya. Kalau cross dia horizontally ya. Kalau for row bisa juga ya. Ada ini nih, ada align ya. Ada apa? Ada widget align namanya. Jadi kita bisa lakukan semua itu ya. Ini misalnya kontainernya udah kita buat ya. Lalu kita bikin width. Nah, ini bisa nih dipakai di kontainer. Ya, jadi kontainernya udah ada, kita bikin width-nya. Width-nya tadi kita pakai double infinity, itu maksudnya abisin dari ujung kiri ke ujung kanan gitu. Ya, untuk kontainernya. Kenapa nih? Tuh, jadi tengah dia. Ya. Baru di align center kan gitu. Karena kita udah plot kontainernya dari ujung kiri ke ujung kanan, ya. Ada pilihan apa lagi sih di sini? Kita coba ya. Itu tuh infinity, berarti memang yang paling jauh, ya. Oke, untuk judul udah beres. Sekarang kita coba yang di bawahnya, ya. Berarti kalau di bawahnya ini kan kita membuat Kita bikin kontainer dulu deh, ya. Kita bikin kontainer lagi aja. Kita bungkus pakai kontainer di icon dan teks. Kita panggil lagi kontainer, ya. Kontainernya udah, koma nanti karena mau dipakein widget lain ya. Kita kasih margin lagi deh ya, biar ada jarak. Kali ini jaraknya agak gedein, kita pakai 16. Ya, dimana baris ini akan diisi dengan 3 kolom. Kolom pertama nanti isinya adalah salah interpretasi ya. Berarti kita membuat sebuah baris yang terdiri dari 3 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Oke. Tolong dimengerti konsepnya ya adik-adik, jangan ngikutin doang gitu. Harus ngerti Pak konsepnya ya. Lalu di dalam setiap kolom itu dibuat lagi di dalam setiap kolom pada baris ini ya, dibuat lagi di dalamnya. Kalau ini kan row, ini dalamnya kolom gitu. Ya. Awas, hati-hati, terminologi row dan kolom di Flutter tuh kadang-kadang kebolak-balik ya. Jadi harus dipahamin secara konsep. Nah, sehingga di sini kita bikin row, mungkin kita kasih komen lagi ya, ini adalah icon yang pertama gitu. Icon pertama, nanti kita bikin icon kedua sama icon ketiga ya. Nah, icon pertama ini berarti kita bikin sebuah row tadi kita belum bikin ini ya. Belum bikin children ya. maaf lupa. Wait back dulu. Oke, nah ini kita bikin children. Ya, nah di dalam children ini tadi kita bagi, ada icon pertama, ada icon kedua, ada icon ketiga. Icon pertama kita bikin kolom lagi di dalamnya. Nah, lalu di dalam kolom ada children dong. Lalu children ini isinya apa? Isinya icon gitu. Icon ya, kita bikin icons pakai huruf besar.
icons dot calendar today coba. Nah, itu icon kalender ya. Terus kita bikin sebuah size box. Size box itu kayak buat ngasih jarak, bisa ada height, bisa ada width ya untuk atributnya. Bapak pakai height aja, jadi antara icon sama teks di bawahnya tuh kayak dikasih jarak sebesar 8. Nah, baru dikasih teks. Teksnya apa? Misalnya buka setiap hari. Tuh, coba kita save, kita lihat. Nah, tampilannya kayak gini nih. Ya, tampilannya kayak gini nih. Ini satu baris ya, kolom pertamanya udah kita isi kayak gini. Nah, kolom kedua dan ketiga sebenarnya tinggal copy paste kan dari sini. Nah, ini kita copy lalu pastein di sini. Jebret. Nah, ya. Yang ini kita mau bikin apa nih? Waktu ya. Berarti kita bikin misalnya waktunya buka dari jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 4. Nah, ikonnya diganti nih. Apa ya ini ya? Icons dot apa? Clock ada nggak clock? Clock nggak ada. Time. Watch kali ya? Watch rounded coba, atau watch outline coba. Kita lihat. Oh, jadinya kayak gini. Ih, kok mepet begini? Nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nanti kita kasih jarak setelah selesai ketiga-tiganya. Ya. Apa ya? Coba clock icon clutter. Access time katanya. Access time. Coba kita ganti. Access time. Kita lihat. Ah, iya benar tuh. Ya. Kemudian satu lagi kita mau bikin harga ya. Harga tiket ya. Harga tiket masuk Punti Kayu itu kemarin katanya 15.000 ya, bener gak ya? Ya, kita copy dulu kolom yang ini ya, kita masukin ke sini. Kita bikin misalnya di sini Rp 15.000. Nah, ikonnya apa ya? Clock ini clock icon, money icon, atau payment kali ya, payment icon Flutter. Pakai apa ya? Icons.payment. Oh, ada ya? Icons. Oh iya, ada payment tuh. Tuh, kita lihat hasilnya. Ah, kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kan posisinya tidak seperti rencana kita tadi ya. Yang dimana tadi kita rencanakan kayak gini. Tuh, ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya maininnya di row-nya. Ini row kita tadi, ini kita tambahin main axis alignment. Ya, kita bikin main axis alignment dot tuh ada banyak tuh. Coba kita bikin center. Jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak gini, tapi dia kayak nggak berjarak gitu. Agak aneh aja ngelihatnya. Ya, kita coba yang lain sekarang. Jangan center. Kita coba misalnya pakai space around. Sorry. Space around. Oh, space around jadi gini nih. Kayak rada kejauhan gitu ya. Ya, coba yang lain. Ada space between. Tuh, kalau space between gimana? Oh, lebih jauh lagi. Nah, kayaknya yang bener tuh ini, space evenly. Ya. Kita coba. Itu ya, lebih proporsional aja kelihatannya. Oke. Sampai di sini udah aman nih. Ya, BTW mungkin judulnya kita tambahin dikit ya. Punti Kayu Palembang. Tuh. Ya. Jadi agak panjang sedikit gitu. Ya. Nah, jadi nih udah nih. Ya. Untuk icon dan teks udah. Sekarang kita masuk ke deskripsi. Tuh. Ya, tinggal bikin deskripsi di sini. Kita bikin deskripsinya kita pakai teks ya, atau pakai container juga deh. Ya, container dulu, nanti ada childnya kita bikin pakai teks. Ya. Nah, teksnya mau kita isi apa nih? Kontainernya lagi-lagi dia protes ya. Kenapa? Karena dia protes karena ngapain pakai kontainer kalau isinya hanya satu
satu widget lain kayak gini teks terus nggak diapa-apain ya. Lagi-lagi kontainer itu kan buat atur jarak, bikin background dan lain sebagainya ya, buat kebutuhan tampilan lah ya. Jadi kontainer misalnya kita isi dengan kayak tadi aja kayaknya nih yang awal kayak teks judul, mana ya judul, ini ya, ini gedein mungkin ya. Ya, judul kita bikin ada margin sama lebarnya kita bikin infinity. Ya, ini deskripsi. Jadi kita bikin margin sebesar berapa ya? H insert all 8 aja. Terus lebarnya kita bikin double dot infinity. Nah, teks di dalamnya kita bikinlah di sini deskripsi dari Punti Kayu. Buatkan deskripsi singkat tentang Punti Kayu Palembang ya. Nah ini aja ya, segini kita ambil. Namanya TWA ya, TWA Punti Kayu Palembang. Nah ini kita pastein ya. Sorry, ini Bapak coba wrap dulu, word wrap biar kelihatan. Nah, biar kelihatan ke bawah ya. Ini kalau di save tampilannya begini. Tuh, ya tampilannya udah kayak gini. Ya, ini mau kita ubah nanti. Kayaknya jangan 8 deh, kayaknya 16 deh. Sorry. Ya, tuh. Nah, jadi kayak ada lebih berjarak aja gitu, ya. Mau dirata tengahin boleh ya, kita pakein text align ya. Di situ ada text align dot center, atau mau yang bagus justify kali ya, biar rata kanan kiri. Sorry, ini setiap di save baliknya ke binding terus deh ya. Nah tuh kayaknya lebih enak ngelihatnya kayak gini ya. Nah sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai nih di sini. Ya, kita udah selesai di sini, kita tinggal meneruskan yang ini. Kita tinggal meneruskan yang bagian ini ya, teman-teman ya. Ini kita tutup dulu ya. Tinggal kita mau coba terusin yang sebelah kanan. Ya, kita mau tambahin image di bagian atasnya ya. Kita mau tambahin scrolling image di bagian bawahnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan sampai di sini? Project kita udah di titik ini ya, udah cakep nih. Kita mau menambahkan 2 bagian kan, berarti ya ada image yang di atas sama scrolling image yang ada di bawah. Kalau begitu kita akan coba siapin dulu gambarnya ya. Kita mungkin cari Punti Kayu Palembang, cari gambarnya dulu ya, image. We love Punti Kayu nih. Pakai yang mana ya buat atas ya? Buat gambar di atas ya. Ih, ada gajah loh. Ada gajah ya di Punti Kayu ya? Baru tahu juga. Ketahuan lama nggak kesana. Ini aja kayaknya cakep nih ya. Ini coba Bapak save image. Lalu kita simpan di sini. Namanya apa ya? Namanya TWA Punti Kayu gitu aja. Ya, tuh gambarnya udah ada. Kemudian mau ditaruh di mana nih ya, gambarnya mau ditaruh di mana. Jadi kita bisa coba buat mana project kita di sini ya. Nah jadi di di dalam project ini coba kita siapin folder untuk menampung gambar ya. Sebentar, ini saya buka di layar sebelah dulu ya. Mana ya? Wait. Sebentar. Mungkin kita bikin nama foldernya apa? Image aja dulu ya. Bikin dari mana? Dari sini bisa. Nih, ada tambahin file. Kalau di sini new file atau new folder. Jadi ambil di root directory-nya ya, root directory project-nya ya, Flutter Punti Kayu. Nah, ini kita bikin plus ini di dalam lib jadinya, sorry. Ya, kita taruh di sini aja. Itu klik salah satu file yang ada di root directory, lalu bikin sorry ini tutup dulu. Ya.
lalu kita bikin folder set. Nah, kita bikin images ya, images. Nah, kita letakkan file yang kita download tadi di sini. Ya, tadi download di mana ya taruh ya? Wait. Di sini di download TWA Punti Kayu, copy, lalu kita pindahin di sini. Bisa nggak langsung paste ya? Set. Are you sure you want to paste? Oke, paste. Nah, masuk tuh, ya. Nah, ini gambarnya masuk di dalam folder image. Nah, supaya folder image ini dikenali, ya, supaya folder image ini bisa bisa dikenali oleh project Flutter kita, maka kita buka ini pubspec.yaml, ya, kita daftarin di sini gitu. Daftarinnya di mana? Di sini di Flutter .2 nih, di bagian yang ini kita daftarin foldernya. Ya, awas di sini suka keliru nih, nggak terbaca kalau kita keliru. Jadi di sini kita tambahin asset pakai S, ya, enter, lalu kasih tab lagi, kasih minus, nama foldernya apa? Tuh, langsung dia akan di-tag tuh, images tuh, image, ya. Enter, kasih garis miring sehingga semua file yang ada di dalam folder image itu akan dikenali oleh Flutter tuh. Dia langsung mengenali tuh, langsung running. Nah, sekarang tinggal kita pakai. Ya, kita coba nih. Balik ke detail screen. Ini kan deskripsi nih tadi udah, ya. Ini kan tadi kita bagi 3 nih. Ya. Ada deskripsi, ada judul, icon dan teks, deskripsi. Sekarang kan kita lihat gambar itu diletakkan di paling atas. Artinya kita modifikasi. Nih, nah kita modifikasi judul, berarti di atasnya judul ada widget lain yang kita kasih nama apa ya, misalnya main apa ya, gambar utama gitu, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita pakai image.asset, ya, ya, terus pakai kutip ya, kita panggil foldernya image slash, oh ya ini kasih koma dulu, image slash nama filenya apa tadi, twa puntikayu.jpeg, ya. Nah, ini coba kita save, apa yang terjadi, kita lihat unable to load asset, katanya nggak bisa ngeload aset ini, jadi asset doesn't exist or has empty data. Wait, salah nggak nih? Wait. Tadi image twa puntikayu.jpeg. Udah bener ya? Udah didaftarin juga di sini. Jadi ada ini coba kita running di tempat lain ya, sebentar. Kita coba running di emulator deh, ya. Bapak pakai yang mana? Pakai macOS aja deh, ya. Wait, yang ini Bapak stop dulu tadi. Sekarang Bapak coba ganti emulatornya. Wait, oke, kita lihat. Ini Bapak tampilin di macOS. Kalau kalian mungkin di Windows atau mau pakai emulator boleh ya. Nanti kita coba di handphone ya terakhir ya. Ntar tuh lagi building macOS application. Sebentar. Tuh belum keluar ya, tunggu sebentar. Udah ya. Ini nih. Tuh. Sorry, ini kita geser dulu. Oh, berarti di Chrome nggak nampil dia, ya. Punti kayu. Di Chrome-nya nggak nampil. Sebenarnya di Chrome nggak nampil itu masalah rendering aja sih. Nanti ada solusinya, ya. Cara dia tetap bisa merender itu. Ya, ini Punti Kayu Palembang. Kayaknya kepanjangan ya. Ya, nggak apa-apa sih tapi, ya. Sebenarnya yang paling pas ini kalau kita bisa pakai emulator sih, itu pas banget, ya. Cakep ya. Sementara begini dulu, ya. Mau pakai emulator boleh, ya. Kayaknya di Bapak pakai ini aja ya, biar lebih enak aja ngelihatnya, ya. Emulatornya lambat sih kalau di sini. Kita coba deh, ya. Kita coba pakai emulator yang mana ya, yang
medium tablet. Pakai yang ini deh, cold boot. Ntar ya, tuh. Launching medium tablet. Are you sure? ADB is an app. Open. Coba kita lihat. Oh ini tablet ya. Aduh. Jangan dong. Tablet gede jadinya, ya. Pakai yang ini aja. Ini kita cancel. Nggak bisa di cancel ya? Habis tidak peduli dia berlaku curang tidak. Kita ganti yang ini. Cold boot tuh. Launching Pixel 4. Tuh, nah ini dia nih. Ya kita coba. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Kegedean nih emulatornya. Kalau aku baca salah heboh ya. Tuh. Udah kebuka, kita coba ya. Set, ini loh, kok nggak mau? Aku pikir ini buat sistem. Oh, nggak mau dia. Nah, ini failed to launch. Tadi kan udah nih. Cannot launch without an active device. Iya, tadi kan udah. Coba dibenerin. Nah ini, kita pilih Pixel 4 tadi ya. Yang ini kita coba running sekarang. Oke. Tuh, launching mau nggak ya? Udah lama sih nggak pakai emulator ini ya. Mudah-mudahan aman. Biasanya kalau belum pernah pakai emulator di awal itu cukup lama biasanya ya. Tadi di Chrome nggak nampil itu karena masalah rendering. Nanti ada solusinya ya. Cara ngompilnya aja yang mungkin sedikit berbeda ya. Bentar. Ini biar jalan dulu. Tadi sih sebenarnya udah lumayan kelihatan ya rupanya tuh seperti apa. Ya, sebentar. Lama loh. Coba dia makan memori berapa ya kalau di sini ya. Penasaran deh. Coba kita lihat. Iya. Nggak tahu. Ide saya aku nggak ngerti. Aku tadi pakai headset soalnya. Memori. 4,26 giga loh kepake. Ya, buat ngerunning emulator doang. Lumayan ya, gede. Ntar ya, tuh udah 4,2 tuh. Ini masih proses dia ngerunning Gradle-nya sebentar ya. Oke, installing tuh udah fase installing. Dikit lagi nampil nih. Oke, nah ini dia. Kita lihat. Hup. Itu dia. Ya, ada ya. Jadi ini tampilannya sejauh ini. Sekarang kita coba terusin. Ya, apa yang harus kita teruskan setelah ini? Kita kan udah bikin gambar nih di bagian atas, ya. Sekarang tinggal nambahin gambar-gambar yang di bagian bawah, ya. Di bagian bawah gimana caranya gitu? Kita kan lihat di bagian bawah tuh ada beberapa gambar, ya. Maka di bawah itu kita mau coba pakai sebuah ini kebetulan tampilannya nggak panjang gitu. Kalau dia panjang ke bawah nggak bisa di scroll nih adik-adik. Jadi mau tidak mau kita bikin scrollnya, widget supaya dia bisa nge-scroll. Itu pakai apa? Jadi kita balik dulu ke atas ke detail screen. Ini kolom ini kita bungkus lagi pakai widget yang lain. Nah di sini ada lampu kuning. Kita wrap with widget. Nah widgetnya diganti apa? Ganti single child scroll view. Nah sehingga ini coba kita eksekusi, yaitu lagi hot reloading, sehingga ini kalau panjang bisa di scroll. Contoh kita bikin aja ini, misalnya kita tambahin aja nih teksnya, ya, kita tambahin teksnya lagi.
Teks ini kita copy ya, kita tambahin teks lagi di bawahnya. Kok nggak mau ya? Pokoknya aku beli Oh enggak, di sini aja nih kita. ini namanya. Pakai apa ya berarti ya? Pakai kolom dibikin jadi Sama di private. tapi panjang banget jadi. Sebenarnya bisa sih mau tambahin ini, kita tambahin kolom, terus di children-nya dibuat ada 2 teks kayak gini gitu. Sini sementara aja, nanti kita undo ya. Itu ada lagi. Ini kolom, sebentar. Dia sudah submit itu ada lagi. Teks ini kita wrap Submit all tuh apa? with kolom, ada tuh. Ratu-ratu. Nah, children-nya ada banyak kan kalau kolom kan. Ini Bapak pastein lagi, coba Bapak save. Kita lihat. Masih nggak kelihatan ya. Tambahin satu lagi. Save. Ini contoh aja. Nah, tuh, ini bisa di-scroll. Kenapa? Karena kita menambahkan tadi single child ini single child scroll view, itu tujuannya ya. Oke. Ini Bapak balikin lagi, Bapak undo, kita kembalikan dia ke jalan yang benar. Ya. Nah, ini balikin lagi ke semula. Ya. Nah, tuh udah balik ke sini. Sekarang kita akan menambahkan yang ini tadi nih, gambar. Ya, kita akan menambahkan gambar di bawah. Itu apa yang akan kita lakukan? Pertama kita bikin list view-nya dulu. Jadi gini, di bawah ini kan daftar ya. Jadi daftar dari beberapa gambar. Sehingga kita coba tambahkan di bawah ya, setelah kontainer ini ditutup, kita bikin lagi di sini apa ya, kita bikin gambar scrollable gitu, gambar yang bisa di scroll ya. Nah, di sini kita bikin sebuah list view. Tuh ada list view. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi hilang sebentar karena internetnya ketutup. Ini streamingnya pakai internet soalnya. Ya, lanjut lagi ya teman-teman ya. Sampai mana tadi? Oh ya, kita mau cari link ya. Kita mau cari link gambar nih tadi. Ini misalnya tadi. Nah, ini kita cari copy image address. Coba dibuka di sini, bisa nggak ya? Paste. Bisa tuh. Ya. Jadi apa widgetnya di sini kita pakai image.network. Nah, image.network ini langsung source-nya. Jadi kita pakai kutip aja lalu pastein. Set. Lalu kita save. Kita lihat. Dia hot reload. Kenapa tuh? Wait. Coba kita hot reload lagi. Kita lihat, nggak ada masalah harusnya sih, ya. Lalu kita ambil gambar kedua, image.network. Kita cari gambar yang kedua, misalnya ini, ya. Kita cari copy image address ya, kita buka di sini. Kayaknya ini linknya bukan ini deh, nggak bisa nih. Ini deh, ini ya. Ini copy image address, kita coba buka di sini, bisa ya. Kita masukin di sini image-nya. Oke, kita save, hot reloading. Ya, makasih Bu. Masih belum nampil ya, coba kita hot restart ya. Kita hot restart dulu sebentar. Apa nih katanya? Vertical viewport, iya. Jadi ada masalah di tampilan. Kenapa? Karena dia ke bawah gitu tampilannya. Sementara kita kan maunya ke kanan. Ya, jadi harus diapakan gitu. Ya. Pertama gini. Pertama Pertama yang harus kita rapikan, list view ini kita coba bungkus dulu pakai size box sehingga tingginya tuh sama semuanya. Kalau ini kan beda-beda nih tingginya ukurannya. Jadi di sini list view kita wrap with size box, ada nih. Wrap with size box. Jadi list view-nya masuk dalam size box nih sekarang. Nah, size box-nya itu kita kasih tinggi misalnya 150. Coba kita lihat. Ya. Nah, masih belum tampil nih, ya. Masih belum aman, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Sekalian kita tambahin satu lagi ya, image.network gitu. Sekalian install Payon di masing-masing laptop. Ya. Sudah bisa terus.
coba cari linknya dulu. Satu lagi. Ini kali ya. Ini copy image address. Coba kita cek di sini. Bisa ya? Ya. Kita pastiin di sini. Oke, sudah ada 5 gambar. Ya, masih belum muncul di sini nggak apa-apa. Apalagi nih yang harus yang harus dilakukan di dalam list view itu kita bisa menambahkan scroll direction. Nah itu tuh kita mau arahin kemana gitu. Scroll directionnya axis dot horizontal, jadi bisa di scroll secara horizontal. Sebentar, coba kita hot restart, belum nampil. Alhamdulillah. Ada masalah nggak ya? Lanjut lagi. Masih belum nampil ya. Jadi yang harus dilakukan itu merubah DNS-nya ke DNS Google, karena ini Android emulator tuh kayak gitu tuh, ngeselin. Ntar kita rubah aja di sini. Saya rubah di settingan saya ya. Wait. Mana settingan wifi-nya? Wifi ini DNS. DNS-nya kalau nggak salah dia maunya pakai 8888. Satu lagi 8844. 8844. Yang pakai Windows menyesuaikan ya, cari gimana cara ganti. Itu kalau pakai emulator. Kalau kalian langsung ke HP aman sih harusnya. Nah, coba kita lihat di sini berubah nggak nih. Ntar kita matiin dulu emulatornya, terus kita coba hidupin lagi nanti. Oke, kita ambil emulator yang sama, yang ini ya, launching. Harusnya sih connect dia. Bentar, masih loading nih. Tuh kan, tadi udah muncul tuh logo internetnya tuh. Nah, tuh hidup kan? Ya, kita coba running ya sekarang ya. Oke, kali ini mudah-mudahan aman nih. Langsung launching aja dia. Oke, tunggu sebentar. Ini nih udah muncul nih di bawah. Tinggal kita cantikin aja sedikit tuh ya, muncul di bawah gambarnya udah. Tinggal kita percantik ya, bener masalahnya itu tadi ya. Bagaimana kita mempercantiknya? Sebenarnya kita bisa manfaatin banyak cara ya. Misalnya setiap gambar ini setiap gambar ini misalnya mau kita kasih margin, mau kita kasih padding, bisa aja sih ya. Boleh deh, ini kita bungkus ya, image network itu kita bungkus. Di sini ada wrap with padding tuh ya, wrap with padding. Terus kita kasih paddingnya jangan gede-gede, 4 aja. Coba ya kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah tuh ya, udah ada jarak tuh, atau 8 deh, 8 ya. Tuh segitu. Begitu pula yang lain nih. Yang ini juga kita wrap with padding, kita kasih 8 juga. Yang ini juga yang di bawah kita wrap with padding, sama aja 8. Coba kita lihat, kita hot reload tuh ya, tampilannya udah lebih enak sih ya.
Cuman kalau memang mau bagus, kita bisa jangan cons edge inside all ya. Misalnya yang dari kiri itu cukup ambil dari dari kiri misalnya 16 ya. Dia tuh left top right bottom. Left top right bottom. Berarti leftnya misalnya 16 ya. Kemudian topnya tidak kita kasih ya. Right-nya kita kasih 8, bottomnya kita kasih 0 misalnya ya. Edge inside from LRTB, sorry ya. Leftnya tadi berapa? 16 misalnya, topnya 0, right-nya 8, bottomnya 0. Nah kita lihat biar cakep aja tuh ya, supaya sama gitu. Nah yang tengah sama LRTB ya, leftnya kita buat 8 gitu, biar nanti sama-sama 16 jaraknya gitu. Topnya sama 0, right-nya kita buat 8 juga, bottomnya 0 ya. Tuh kan jadi rapi gitu. Tinggal yang ini nih, yang ujung sama kita ganti edge inside all from LRTB, berarti kirinya sama 8, topnya 0, right-nya 16 berarti karena udah paling ujung kanan kan, bottomnya 0. Tuh. Kita lihat, kita geser tuh, udah sorry, mana tadi flutter, aduh yang mana nih, ada 2 nih. Ini yang nyangkut tadi kayaknya ya. Yuk kita hot restart aja. Nah tuh ya, ini sudah lebih enak ngelihatnya ya. Tampilannya udah seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman pengen membuat gambarnya tuh kayak ada kayak ada border radius gitu, ujung sudutnya itu biar ada lengkung sedikit gitu ya. Itu bisa aja ya, bisa aja dilakukan, tapi kita harus bungkus lagi nih image network ya. Kita bungkus pakai satu widget yang namanya Clip R React. Kita pakai wrap with widget, terus widgetnya kita ganti Clip R Clip R Rec, sorry Clip R Rec tuh ya. Terus di sini kita kasih border radius sebesar berapa, border radius dot circular, kita kasih misalnya 10 ya. Coba deh kita hot reload. Nah tuh jadi kayak gitu tuh ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu ke semua image-nya nih. Image network yang ini kita wrap with widgetnya kita ganti Clip R Rec ya. Terus kita kasih satu atribut border radius. Begitu pula yang ini, image networknya kita bikin wrap with widgetnya kita ganti Clip R Rec ya. Lalu di dalamnya kita ganti border radius. Kita save, kita lihat oke ya. Overall tampilannya udah cakep ya. Ini mungkin yang perlu kita pelajari sama-sama ya. Paling tidak sampai di sini udah bisa coba bikin project sederhana seperti ini. Saran Bapak sih coba compile di emulator ya. Kalau di Chrome nggak nampil, kalian bisa cari bagaimana cara merender image ketika di compile pada Chrome menggunakan Flutter ya. Banyak sih tutorialnya itu ya. Atau mau menggunakan handphone, kemarin kita belum sempat coba, kalian boleh cari-cari dulu juga ya. Oke, itu aja untuk video kita. Thank you semuanya. Mohon maaf tadi sempat terpotong ya karena internetnya ya, karena internetnya sempat off tadi ya, mohon maaf. Itu aja kayaknya adik-adik ya, semoga bisa dikerjain dengan baik. Bapak cukupkan. Assalamualaikum dan selamat siang karena di sini siang, dan salam olahraga.